NPM 19 10 30 50 33 dari Prodi Pendidikan Biologi Rombel 1. Di sini saya akan menjelaskan materi ekologi tentang dinamika populasi yang diampu oleh Bapak Dr. Erika Darmawan, SSI SPDN BD. Simak materinya. Jadi dalam dinamika populasi ini kita akan membahas 1. Pengertian, 2. Densitas, 3. Populasi, dan 4. Faktor-faktor. Pertama, kita akan membahas pengertian. Apa sih dinamika populasi itu? Dinamika populasi adalah perubahan ukuran yang terjadi pada suatu populasi dalam suatu habitat pada setiap waktu tertentu. Nah, perubahan ini biasa terjadi berupa penambahan dan pengurangan individu dengan adanya migrasi, natalis, dan mortalitas. Pertama, kita akan membahas tentang densitas atau biasa disebut dengan kerapatan. Nah, densitas ini menunjukkan jumlah individu pada suatu spesies per satuan luas atau volume. Adapun cara mengukur kepadatan populasinya yaitu dengan mengetahui jumlah individu di suatu populasi atau disebut N. Lalu metode ini dilakukan secara 2 tahap, di mana setiap tahap pertama sejumlah individu ditangkap, diberi tanda lalu dibebaskan atau S. Nah, setelah beberapa minggu dilakukan tahap kedua dengan penangkapan kembali terhadap organisme yang ditangkap atau disebut dengan X. Jumlah organisme atau N yang ada di populasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus N kali X sama dengan S dikali N. Yang kedua dengan cara menghitung langsung. Yang ketiga dengan teknik sampling atau petak contoh. Dan yang keempat itu dengan menggunakan indikator tidak langsung. Bisa berupa mengamati feses atau sarang atau jejak dan lain-lain. Nah, untuk dinamika populasi ini merupakan ukuran populasi atau N bisa berubah menurut waktu dan dipengaruhi faktor emigrasi, migrasi, natalis, dan mortalitas. Bertambahnya jumlah individu dipengaruhi oleh angka natalis dan angka imigrasi. Sedangkan penurunan jumlah individu dalam suatu populasi bergantung pada angka mortalitas dan angka emigrasinya. Nah, pertumbuhan populasi 0 itu sama dengan delta N sama dengan 0. Untuk densitas populasi ini terdapat 2 cara, yaitu pertama densitas kotor dan yang kedua itu densitas efektif atau dikenal dengan kerapatan ekologi. Nah, densitas kotor ini adalah jumlah individu suatu populasi per satuan areal seluruhnya. Sedangkan untuk densitas efektif yaitu sebagai kerapatan ekologi. Nah, jumlah individu suatu populasi per satuan ruang habitat. Nah, untuk rumus densitas sendiri adalah D sama dengan N per A dikali T, dengan D sama dengan kepadatan populasi, N sama dengan jumlah individu, A sama dengan area, dan T sama dengan unit waktu. Yang kedua, kita akan membahas tentang populasi. Apa sih populasi itu? Jadi, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Nah, individu-individu suatu jenis organisme dapat tersebar luas di muka bumi. Namun, tidak semuanya dapat saling berhubungan untuk mengadakan perkawinan atau pertukaran informasi genetik, karena tempatnya terpisah. Nah, adapun ciri-ciri populasinya yaitu ada ciri-ciri secara biologi dan ciri-ciri secara statistik atau ciri kelompok yang tidak dapat diterapkan pada individu. Ciri-ciri biologinya yaitu mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang sifatnya ada yang konstan dan ada pula yang berfluktuasi dengan berjalannya waktu atau bisa disebut dengan umur. Yang kedua, ontogenetik. Yang ketiga, dapat dikenai dampak lingkungan dan memberikan respon terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat, mempunyai hereditas. Dan yang terakhir adalah terintegrasi oleh faktor-faktor hereditas oleh faktor-faktor herediter atau genetik dan ekologi.
Nah, untuk ciri-ciri statistiknya yaitu ada kerapatan atau kepadatan atau ukuran besar populasi berikut parameter-parameter utama yang mempengaruhi seperti natalis, mortalitas, migrasi, emigrasi, dan imigrasi. Dan yang kedua yaitu sebaran. Contohnya yaitu agihan atau struktur umur. Yang ketiga yaitu komposisi genetik. Dan yang keempat itu dispersi atau sebaran individu intrapopulasi. Nah, untuk perubahan ini bisa terjadi secara 3 hal, yaitu pertama adanya imigrasi, yang kedua adanya natalitas, dan yang ketiga yaitu mortalitas. Nah, apa sih maksud dari ketiga itu? Yang pertama adalah natalitas. Natalitas yaitu kemampuan populasi untuk bertambah atau untuk meningkatkan jumlahnya melalui produksi individu baru yang dilahirkan atau ditetaskan dari teliu melalui aktivitas perkembangan. Adapun yang disebut dengan laju natalis yaitu jumlah individu baru per individu atau per betina per satuan waktu. Terdapat 2 aspek di dalam natalis ini yaitu yang pertama ada fertilitas dan yang kedua yaitu ada fekunditas. Yang dimaksud dengan fertilitas adalah tingkat kinerja perkembangbiakan yang direalisasikan dalam populasi dan tinggi rendahnya aspek ini diukur dari jumlah telur yang diovoviviparkan atau jumlah anak yang dilahirkan. Nah, untuk fekunditas adalah tingkat kinerja potensial populasi itu untuk menghasilkan individu baru. Dalam ekologi dikenal dalam 2 macam natalitas, yaitu yang pertama ada natalis maksimum atau secara ekologi tidak ada faktor pembatas kelahiran kecuali faktor fisiologis. Nah, yang kedua yaitu ada natalis ekologi, yaitu pertambahan populasi di bawah kondisi lingkungan yang spesifik atau sesungguhnya. Untuk natalitas ini sebagai laju kelahiran jenis umur untuk berbagai kelompok yang berada dalam populasi dapat dihitung dengan SNR sama dengan delta NN per delta N. Delta N besar N kecil sama dengan natalis atau produksi individu-individu baru dalam satuan populasi. Untuk N sendiri adalah populasi total sebelum peristiwa natality atau populasi awal yang dari sini sebagian jumlah yang bereproduksi. Yang kedua, kita akan membahas tentang mortalitas. Mortalitas yaitu menunjukkan kematian individu dalam populasi. Nah, juga dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu mortalitas ekologik dan mortalitas minimum atau teoritis. Mortalitas ekologik adalah mortalitas yang direalisasikan, yakni matinya individu di bawah kondisi lingkungan tertentu. Untuk mortalitas minimum yaitu matinya individu dalam kondisi lingkungan yang ideal, optimum dan mati semata-mata karena usia tua. Untuk mortalitas ini dapat dihitung dengan rumus M besar sama dengan D besar per T kecil. M besar adalah angka kematian, D besar adalah jumlah kematian, dan T kecil sama dengan waktu. Yang ketiga, ini kita akan membahas tentang emigrasi, imigrasi, dan migrasi. Yang dimaksud dengan perpindahan ini adalah penyebaran atau perpindahan, yaitu pergerakan individu-individu atau alat-alat pembiakannya masuk atau keluar suatu populasi atau daerah populasi. Nah, ini turut mempengaruhi bentuk pertumbuhan serta kepadatan populasi bersangkutan bersama-sama dengan natalis dan mortalitas. Nah, untuk emigrasi sendiri berarti perpindahan keluar dari area suatu populasi. Untuk imigrasi adalah perpindahan masuk ke dalam suatu area populasi dan mengakibatkan peningkatan kerapatan. Untuk migrasi yaitu menyangkut perpindahan atau gerakan periodik berangkat dan kembali dari populasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas distribusi individu dalam populasi. Dalam distribusi individu dalam populasi, kita biasa menyebut sebagai dispersi atau pola penjarakan. Nah, secara umum,
distribusi individu dibedakan atas 3 pola utama. Pertama, acak atau random, kedua, teratur, dan yang ketiga yaitu mengelompok. Untuk acak yaitu pada pola sebaran ini, peluang suatu individu untuk menempati suatu situs dalam area yang ditempati adalah sama. Dalam sebaran statistik, sebaran acak ini ditunjukkan oleh varian S kuadrat yang sama dengan rata-rata atau X. Yang kedua adalah pola distribusi teratur, yaitu atau biasa dengan kita sebut dengan seragam. Pola sebaran teratur ini relatif jarang terdapat di alam. Lewat pendekatan statistik, pola persebaran teratur ini ditunjukkan oleh varian S kuadrat yang lebih kecil dari rata-rata X. Nah, yang ketiga yaitu ada mengelompok atau teragregasi atau kumplet, merupakan pola sebaran yang relatif paling umum terdapat di alam. Pengelompokan itu sendiri dapat terjadi oleh karena perkembangbiakan, adanya atraksi sosial dan lain-lain. Lewat pendekatan statistik, pola sebaran mengelompok ini varian yang lebih besar dari rata-rata atau X. Nah, untuk faktor dinamika yaitu terdapat 5 faktor. Yang pertama, pertumbuhan populasi, yang kedua, daya dukung lingkungan, yang ketiga, faktor pembatas pertumbuhan populasi, yang keempat, kelangsungan hidup, dan yang kelima yaitu struktur umur. Untuk pertumbuhan populasi, suatu populasi akan mengalami pertumbuhan apabila laju kelahiran di dalam populasi itu lebih besar dari laju kematian, dengan mengasumsikan bahwa laju emigrasi. Dikenal 2 macam bentuk pertumbuhan populasi, yaitu yang pertama bentuk pertumbuhan eksponensial dan yaitu yang berikutnya adalah daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah jumlah individu suatu populasi yang dapat didukung oleh habitat. Dengan adanya berbagai pembatasan yang ada, kita dapat memperkirakan bahwa lingkungan punya daya dukung, yaitu jumlah individual spesies. Nah, daya dukung ini dapat dihitung dengan rumus dN per dt sama dengan Rn dikali K min N per K besar. Nah, yaitu selanjutnya adalah faktor pembatas pertumbuhan populasi. Dalam faktor pembatas ini terdapat batas bawah toleransi dan batas atas toleransi. Faktor pembatas yaitu tergantung pada kepadatan makanan dan ruangan. Tidak tergantung kepadatan yaitu ada iklim dan bencana alam. Faktor pembatas menyebabkan spesies menerapkan strategi untuk bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya adalah kelangsungan hidup. Untuk kelangsungan hidup sendiri terdapat 3 tipe, yaitu mortalitas banyak terjadi pada usia 2, tipe kedua mortalitas konstan, dan tipe ketiga yaitu mortalitas banyak terjadi pada usia muda. Untuk kelangsungan hidup manusia sendiri, harapan hidup pria yaitu 70 tahun, sedangkan untuk harapan hidup wanita yaitu 80 tahun. Untuk struktur umur yaitu perbandingan proporsional anggota populasi menurut kelompok umur. Berikut materinya